Action. Hari ini guys kita bakal ngebahas soal tips menemukan art style sendiri. Diawali dengan pertama tuh apresiasi. Itu proses dalam kita melihat suatu art yang kita sukai. Saya suka yang kartunis gitu, yang cyberpunk itu lah, ada cahaya-cahaya gitu. Ditonton aja ya guys, di komen juga di Instagram kita. Karena walaupun kita merasa pertanyaannya banyak, cuman kita sebenarnya kekurangan pertanyaan, ya. Kaji animasi, kuliah sambil berkarir. Kaji animasi, kamu nanya. Halo Sobat Anim, balik lagi sama aku di Kaji Animasi, kuliah sambil berkarir. Hai guys, balik lagi sama sama aku. Nah hari ini kita seperti biasa kedatangan dua narasumber. Ini pertemuan kita kedua setelah kita vakum beberapa bulan, anjay. Kayak di sini ada Bang Digi dan ada Bang Gagas. Boleh perkenalan diri dulu Bang? Dari Bang Digi dulu. Halo semua, saya Digi Syara Putra Gaca, bisa dipanggil Digi. Saya angkatan kedua dari studio Draw Studio sekarang. Kalau Bang Gagas? Halo semuanya, nama saya Ardia Gagas Devula Antris, panggil Gagas. Saya dari angkatan 2, sekarang lagi kerja di studio Draw sama dengan Diki. Oke, ternyata satu studio ya. Nah, hari ini guys kita bakal ngebahas soal tips menemukan art style sendiri. Nah, mungkin kita harus tahu dulu ya, art style itu apa sih Bang? Art style tuh kayak ciri khas gaya kita menggambar gitu. Jadi kita gaya gambar kita tuh nggak sama dengan yang lain gitu. Oh, jadi kayak ciri khas lah ya, ciri khas ciri khas gitu. Ya. Oke. Sama kayak sama kayak dia bahasa Indonesianya lah ya. Ya. Art style ya. Oke. Style. Ini kan udah pada tahu nih ya art style itu sendiri apa. Nah, kalau boleh tahu abang-abang art style-nya apa sih? Kalau saya lebih ke realis yang sering gunakan soft shading dan ditimpah sama lightning yang lumayan dinamik lah. Oke. Sebenarnya aku agak kurang paham ya, cuman ya yang penting realis gitu ya, kayak emang yang pokoknya realis lah ya. Kalau Bang Gagas gimana? Kalau saya art style-nya ke arah alam gitu, sama ke futuristik. Jadi gabungin warna itu yang cerah-cerah gitu, kadang-kadang campur-campur gitu. Oke. Aku sendiri nggak tahu sih art style aku apa. Jadi mungkin setelah nanti abang-abang bakal ngejelasin tips-tipsnya, mungkin aku bisa tahu kali ya apa art style aku. Nah, apa aja sih Bang tips-tips buat menemukan apa sih art style aku gitu? Kalau misalnya tipsnya itu bisa diawali dengan pertama itu apresiasi. Itu proses dalam kita melihat suatu art yang kita sukai. Kita mengumpulkan beberapa materi atau contoh-contoh yang bisa kita lihat dari mulai style, cara coloring atau postur tubuh art tertentu. Kita kumpulin nanti dalam satu berkas, misalnya isi beberapa itu. Habis itu nanti kita bisa masuk ke dalam analisis. Itu satu art itu yang kita kumpulin, itu kan ada beberapa bagian yang cuman kita suka, misalnya cuman bagian shadingnya doang, bisa bagian wajahnya doang gitu kan. Nah, saat kita udah selesai analisis tiap foto atau art yang kita ambil itu, baru kita masuk ke mengaplikasikan yang kita analisis tadi ke dalam gambar kita sendiri. Dalam proses itu kita bisa menuangkan yang kita kumpulin tadi dalam satu gambar, tapi mengandung beberapa art yang berbeda gitu. Nanti kan misalnya kita menggambar, misalnya dari satu contoh tadi kita
kita tangannya aja yang kita sukain. Habis itu kita gambar postur tubuh dari gambar yang lain. Ya. Kita gabungkan dengan shading dan coloring dengan style yang lain, nanti baru kita lihat hasilnya apakah itu cocok dan tidak. Kalau misalnya ada beberapa bagian misalnya kan entah itu tangannya yang nggak sinkron sama badannya atau ada hidung yang tidak sinkron sama matanya, itu nanti bisa kita masukkan ke tahap selanjutnya yaitu revisi. Nah, saat revisi itu nanti kita menyesuaikan lagi art yang menyesuaikan bentuk postur sama shading, lightning dan coloringnya itu harus balance lah istilahnya. Color tone-nya itu gimana gitu. Itu saat pas revisi itu baru kita bisa tahu gimana cara kita coloring, gimana cara kita gambar postur. Itu kita ulang-ulang terus. Kalau misalnya udah bagus kita lihat, itu kita ingat kita caranya gambar bagaimana, itu nanti bisa menjadi art style kita sendiri. Oke. Yang penting kayak dicoba terus gitu ya Bang. Dicoba terus direvisi, pokoknya sampai nemuin oh ini nih art style gue gitu. Gitu. Oke, paham. Nah, sekarang kita punya apa nih Bang, segmen tanya-tanya kaji animasi. Sekarang kita bakal masuk ke segmen tanya-tanya kaji animasi. Kamu nanya. Nah, di sini kita ngambil pertanyaan dari Instagram animasi. Pertama ada dari @sevi.aaaa. Art style apa yang belum pernah dicoba dan pengen banget buat nyoba style itu dan apa alasannya? Dari Bang Didi dulu mungkin. Kalau misalnya art style yang belum pernah dicoba itu mungkin lebih ke watercoloring sih, kayak menggabungkan dua warna dalam satu gradien ya, tapi menggabungkannya itu yang bagian terakhir gitu. Itu belum pernah. Cuman kalau misalnya pengen mencoba itu lebih ke yang hard shading. Dan jadi dia nggak pakai gradien, cuman menimpah beberapa warna yang dalam color code itu dari misalnya gelap ke terang, cuman pakai yang hard yang kelihatan banget itunya garisnya. Namun itu pas di zoom out itu kelihatan jadi kayak shading gradien gitu. Padahal itu bukan soft, bukan gradien yang asli. Itu pengen sih. Kalau saya sih emang nggak sedetail Digi sih. Jadi pengen nyoba art style dari anime Promare 4G gitu. Namanya. Nggak tahu gitu. Jadi kayak lebih, jujur saya kurang suka kalau art style yang terlalu realistis gitu. Jadi kayak gini lah, kayak realistis gitu kurang suka saya. Jadi saya suka yang kartunis gitu, yang cyberpunk gitu kan, ada cahaya-cahaya gitu, kayak gitu sih. Jadi masih mempertahankan kartunisnya gitu. Jadi emang beda banget ya sama Bang. Ya, ini kan lebih detail gitu kan, lebih ada shadingnya gitu harus sama lah gitu kan gitu. Saya sih sih kartunis. Bang Gagas nggak terlalu suka yang terlalu complicated gitu ya? Iya. Oke. Tapi masih mempertahankan aturannya sih, jangan asal gambar gitu. Tapi ada kepikiran nggak buat pengen juga realis gitu? Sempat terlintas? Ada, sudah pernah nyoba tapi pusing. Iya, sulit gitu. Sulit ya? Nggak cocok. Iya, nggak cocok. Mungkin nggak cocok kali ya. Ya itu balik lagi art style masing-masing. Iya. Nah, thank you buat yang nanya tadi. Yang kedua ada dari @Ivani Adelia 123. Gimana sih cara meyakini diri sendiri biar kita pede dengan apa yang udah kita hasilkan? Kalau pede itu saya juga ada pengalamin kendala itu juga. Jadi awal-awal mulai pede itu kita nyoba nge-share ke dalam grup atau organisasi tertentu gitu, kayak misalnya Discord atau grup WhatsApp yang fokus bertujuan untuk
ngumpulnya para seniman lah istilah gitu kan. Ya, kita ngirim itu gimana, kasih nilai dong gitu kan. Dan kalau misalnya di via sosial media itu kan kita nggak tahu, orang nggak tahu itu kan diri kita siapa, itu kita siapa. Itu jadi kita lebih bisa terbuka untuk menunjukkan hasil kerja kita gitu. Jadi kalau misalnya mereka bilang bagus atau ada kritikan dan saran, itu bisa kita evaluasikan ke diri kita sendiri, kita perbagus lagi, baru kita misalnya kita kirim pulang lagi sampai benar-benar mereka bilang bagus atau dipuji gitu kan. Itu bisa jadi awal dari kepercayaan diri untuk diaplikasikan ke dunia nyata. Jadi abang lebih suka ke online gitu ya? Iya. Oh, no face no case. Kalau Bang Gagas sendiri gimana? Ini percaya diri dalam dalam unsur gambar kan? Iya. Bukan ya. Kalau saya sih pede-pede aja gitu. Okay. Caranya tuh jangan terlalu dipikirkan gitu konsekuensinya gitu, jalannya aja gitu. Jadi stres gitu kalau dipikirkan gitu saja. Oh yang penting ya udah lah ya udah pede-pede aja ya udah sih gitu. Gak usah pikirin gambar gue gitu. Gitu. Oh iya. Gitu. Gak usah pikirin kata-kata orang lain kan Ya, ya. gitu. Ya. Oke. Kalau saya gitu. Oke. Thank you buat Ivania Delia 123, pertanyaannya bagus sekali. Oke, jadi art style ini kayak inilah ya, kayak bisa jadi ciri khas seseorang lah ya. Identitas seorang seniman lah. Iya, seorang seniman gitu. Oke. Tadi ada tim BTS Bang yang mau bertanya. Silakan Bang Zikri kalau mau nanya. Pertanyaannya apa sih yang kita dapat kalau kita sudah menemukan art style kita sendiri gitu? Kalau keuntungan yang bisa kita dapat itu dalam segi mungkin pelanggan ya, itu kita jadi dikenal orang gitu. Misalnya kita menggambar tapi nggak ada WM kita gitu, tapi orang bisa lihat oh ini pasti gambarannya si artis ini karena mereka udah terbiasa atau di dalam gambar itu ada ciri khas kita sendiri gitu. Jadi nggak perlu kita susah-susah kayak naruh WM atau mengiklankan sana kemari gitu kan. Kita post sosial media, orang nge-share atau walaupun misalnya ya walaupun ada jahat walaupun nggak ada nama gitu kan, orang tahu ini itu ini buatan siapa nih. Nah, itu bisa jadi identitas diri kita sendiri gitu. Jadi ya kayak pengen lebih dikenal gitu lah ya. Iya. Jadi gitu Bang. Ya Bang? Oke, kayaknya podcast kita sudah sampai di sini saja. Aku banyak banget dapat informasi-informasi baru. Jujur ini baru pertama kali aku dengar istilah-istilah baru dari Bang Digi, dari Bang Gagas juga, karena aku juga belum pernah nemuin yang kayak yang emang serealis ini. Maksudnya untuk 3D artis yang serealis ini gitu Bang. Jadi kayak aku juga dapat informasi baru, dapat ilmu baru. Jadi nggak mentok-mentok di situ aja. Jadi aku juga kayaknya aku harus nyari art style aku sendiri gitu. Kalau jujur saya mau nyoba 3D juga sih. Oh iya. Coba-coba gitu. Ih, harus coba sih Bang. Apalagi 3D animate Bang. Ya harus ya. Harus nyebur ke 3D Bang. Seru Bang. Siap. Tapi kayaknya modeling aja deh Bang. Kayak 3D animate juga susah Bang. Iya, saya tengok sampai ke tulang-tulangnya. Aduh, itu betul banget Bang. Itu betul banget. Tulangnya bukan orangnya aja, bajunya ditulangin bajunya itu fisiknya. Tapi ya balik lagi sih, kadang kan kalau misalnya kita suka animate ya suka-suka aja gitu Bang. Kayak seru-seru aja gitu. Ya dijalanin aja sih. Oke. Thank you buat Bang Digi sama Bang Gagas yang mau datang hari ini ke podcast kita. Mau kasih informasi-informasi baru buat kita, ya nggak? Iya dong. Kan? Oke, segitu aja buat podcast kita hari ini. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, bisa ditanyain langsung di Instagram kita, di IG animasi kita, karena kita bakal selalu nyediain kolom pertanyaan buat kalian semua untuk konten kita selanjutnya, untuk konten podcast kita selanjutnya, sesuai dengan topik yang bakal kita bahas. Nah, semoga podcast ini menjadi dan menambah wawasan baru buat kita semua, karena sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Tim BTS udah hafal.
share juga buat ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga buat tontonin konten-konten kita yang sebelumnya. Jangan cuma ditonton aja ya guys, di komen juga di Instagram kita. Karena walaupun kita merasa pertanyaannya banyak, cuman kita sebenarnya kekurangan